Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arung Puspitaninya dengan NIM 201710301020 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Pengaruh kadar air, suhu, dan senyawa antimikroba terhadap kerusakan bahan agroindustri secara mikrobiologis, yang ditunjukkan untuk tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syukron. Berikut adalah videonya. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi untuk kebutuhan nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan bisa berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan yang lain sebagainya. Nah, bahan agroindustri ini merupakan bahan yang memiliki sifat perishable atau mudah rusak, di mana jika tidak diberikan perlakuan pengolahan, maka bahan agroindustri ini akan mudah sekali rusak dan rentan terkena kontaminasi oleh mikroba. Nah, dari data WHO ada 420.000 manusia meninggal akibat keracunan makanan atau mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh mikroba. Nah, kerusakan mikroba ini disebabkan oleh aktivitas mikroba. Jenis mikrobanya yaitu yang biasa mengkontaminasi pangan adalah ada mikroba bakteri, ada khamir, dan juga ada kapang. Ada juga virus, tetapi sangat jarang sekali virus mengkontaminasi makanan. Yang paling sering adalah bakteri, kapang, dan juga khamir. Nah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan secara mikrobiologis ini atau kerusakan yang disebabkan oleh mikroba ini, 3 diantaranya yaitu adanya aktivitas kadar air, yang kedua yaitu suhu, dan yang ketiga yaitu senyawa antimikroba yang ada atau yang ditambahkan pada bahan tersebut. Nah, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aktivitas mikroba, aktivitas kadar air, kemudian suhu, dan juga senyawa antimikroba terhadap bahan pangan yang bisa menyebabkan kerusakan secara mikrobiologis. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa paling banyak mikroorganisme yang bisa merusak bahan pangan yaitu ada bakteri, kapang, dan khamir. Biasanya kalau untuk bakteri itu mengkontaminasi bahan pangan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Khamir biasanya mengkontaminasi atau suka terhadap bahan yang memiliki kandungan gula yang sangat tinggi, dan sedangkan untuk kapang biasanya suka mengkontaminasi terhadap bahan pangan yang memiliki kadar pati yang tinggi. Selanjutnya langsung saja saya akan menjelaskan tentang isi artikel saya. Berikut adalah videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor kadar air. Jadi air merupakan faktor utama dalam mengatur pertumbuhan mikroba dan juga reaksi kimia pada makanan. Nah, kebutuhan air oleh mikroba ini dijelaskan dalam aktivitas air pada bahan makanan tersebut. Rentan nilai aktivitas air yaitu sekitar 0 hingga 7. Hal ini menunjukkan bahwa jika bahan makanan tersebut memiliki aktivitas air yang mendekati nilai 1, maka bisa dipastikan bahwa bahan pangan tersebut tidak tahan lama atau memiliki daya simpan yang rendah atau juga singkat. Nah, pada mikroba juga memiliki aktivitas air minimum agar bisa tumbuh dengan baik. Nah, untuk bakteri ini aktivitas mikrobanya ini mencapai 0,9. Untuk jamur antara 0,6 hingga 0,8, dan untuk khamir berkisar antara 0,85.
Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi aktivitas air yang ada pada bahan tersebut, maka semakin rendah pula ketahanan pangan dari bahan tersebut, atau tidak tahan lama atau mudah rusak karena aktivitas mikroba yang ada pada bahan tersebut semakin banyak karena aktivitas air yang semakin tinggi. Untuk cara menurunkan aktivitas air pada bahan ini bisa dilakukan dengan cara pengolahan dengan metode pengeringan, atau juga bisa dengan menambahkan senyawa yang dapat mengikat air sehingga air dapat diikat dan dapat dikurangi, yang bisa membuat bahan tersebut menjadi tahan lama. Contohnya untuk senyawa pengikat air yaitu garam. Jadi untuk bahan pangan untuk bisa mengurangi kadar air bisa dilakukan dengan penggaraman. Yang kedua adalah suhu. Suhu ini sangat penting sekali untuk diperhatikan karena tidak sebagian besar, tapi hampir semua bakteri, kamir dan juga kapang memiliki suhu maksimum, minimum, dan optimum untuk bisa tumbuh dengan baik. Jadi bakteri ini bisa tumbuh ketika di dalam sel terjadi reaksi biokimia. Nah, reaksi biokimia ini bisa terjadi tergantung pada kondisi suhu sekitar bakteri tersebut. Setiap suhu 10 derajat Celcius akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia 2 kali lipat lebih cepat, begitu juga sebaliknya. Seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa setiap mikroorganisme memiliki suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk bisa tumbuh dengan baik. Ketika suhu maksimum dinaikkan, maka reaksi enzim atau aktivitas enzim akan berhenti, bahkan bisa terjadi denaturasi enzim. Nah, kemudian jika suhu minimum dari bakteri tersebut dinaikkan, maka reaksi biokimia akan naik dan bakteri juga akan tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Ada 3 jenis bakteri berdasarkan suhu optimumnya, yaitu ada bakteri termofilik, mesofilik, dan juga psikrofilik. Untuk bakteri termofilik bisa tumbuh dengan suhu optimum yaitu 45 sampai 60 derajat Celcius. Untuk bakteri mesofilik bisa tumbuh optimal pada suhu 20 hingga 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk bakteri psikrofilik ini bisa tumbuh optimum di suhu yaitu 5 sampai 15 derajat Celcius. Nah, untuk pengaruhnya terhadap bahan pangan, kerusakan bahan pangan terjadi ketika suhu yang ada di ruangan tergantung pada suhu yang ada di ruangan tersebut. Nah, pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang lain menyimpulkan bahwa bahan makanan yang disimpan pada suhu rendah atau suhu refrigerator akan tahan lama dibandingkan dengan bahan pangan yang diletakkan di suhu ruang atau sekitar suhu 20 hingga 25 derajat Celcius. Pada penyimpanan suhu dingin atau suhu yang rendah, mikroba, baik itu bakteri, kapang, dan juga hamir, sukar untuk tumbuh atau tumbuh lebih lambat dibandingkan bahan makanan yang diletakkan pada suhu ruang. Bahan pangan yang diletakkan pada suhu ruang ini memiliki perubahan fisik, yaitu baik berupa warna, tekstur, dan aroma yang sangat menunjukkan kepada ciri-ciri kebusukan. Contohnya untuk warna bisa berupa ada bercak-bercak coklat, dan aroma busuk, serta teksturnya sudah tidak seperti semula lagi. Untuk buah biasanya teksturnya akan lembek, dan untuk daging biasanya teksturnya akan lunak seperti itu. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut, dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa
penyimpanan pada suhu dingin ini dapat menghancurkan mikroba-mikroba perusak atau mikroba-mikroba pembusuk sehingga dapat memberikan efek ketahanan pangan yang lebih lama dibandingkan bahan pangan yang disimpan pada suhu ruang. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu senyawa antimikroba. Jadi senyawa antimikroba ini adalah senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan mikroba baik secara alami maupun secara sengaja ditambahkan ke dalam bahan makanan tersebut. Dari sumber yang saya baca ada 2 sumber senyawa antimikroba, yaitu yang pertama dari buah-buahan atau rempah-rempah. Yang kedua yaitu dari mikroba itu sendiri, yaitu hasil dari fermentasi. Untuk senyawa antimikroba yang berasal dari buah atau rempah-rempah, kalau dari buah itu berasal dari asam organiknya. Untuk yang dari rempah-rempah itu bisa berasal dari bawang putih, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Dan untuk senyawa antimikroba yang berasal dari mikroba itu sendiri atau hasil dari fermentasi itu bisa berupa bakteri asam laktat. Nah, dari sumber yang saya baca, untuk mengawetkan bahan atau memperpanjang umur simpan bahan, kita bisa menggunakan bahan aditif berupa senyawa antimikroba yang ada pada rempah-rempah. Contohnya yaitu bawang putih dan cabai, bisa juga tomat untuk buah-buahannya. Nah, untuk di bawang putih ini memiliki senyawa alisin yang bisa mematikan mikroba atau bisa sebagai zat antimikroba pada bahan ketika bawang putih tersebut ditambahkan ke bahan yang akan kita awetkan. Jadi alisin pada bawang putih ini mengandung senyawa volatil dan juga kandungan sulfur yang bisa menghambat pertumbuhan dari mikroba. Selain itu, pada cabai juga dipercaya bisa menjadi antibakteri karena adanya kandungan capsaicin yang ada pada cabai, sehingga terkadang cabai juga bisa digunakan sebagai zat antimikroba untuk mengawetkan bahan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme perusak. Selain itu, dari sumber yang saya baca, tomat juga bisa digunakan sebagai antibakteri atau antifungi dengan cara kita mengekstrak tomat yang kemudian tomat tersebut diaplikasikan kepada bahan yang akan kita awetkan atau yang akan kita perpanjang umur simpannya atau perpanjang masa simpannya. Nah, untuk sumber yang kedua yaitu senyawa antimikroba yang berasal dari mikroba itu sendiri hasil fermentasi, contohnya yaitu dari bakteri asam laktat. Nah, yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat ini sehingga bisa menjadi senyawa antimikroba itu ada asam organik, ada hidrogen peroksida, dan juga yang terakhir ada bakteriosin. Nah, bakteri asam laktat ini sangat banyak digunakan di industri pengolahan pangan sebagai starter untuk proses fermentasi, contohnya pada daging, susu, yaitu berupa yogurt, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah pemaparan materi tentang artikel saya sebagai tugas akhir bahasa Indonesia. Dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan, dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu semakin tinggi kadar air, maka semakin rendah pula masa simpan suatu bahan tersebut atau semakin pendek masa simpannya. Yang kedua, semakin rendah suhu, maka bahan pangan tersebut semakin lama masa simpannya atau semakin awet. Dan yang ketiga, semakin banyak mengandung senyawa antimikroba atau semakin banyak bahan tambahan senyawa antimikroba yang kita tambahkan pada bahan, maka bahan tersebut akan semakin awet. Ketiga faktor tersebut diaplikasikan dengan baik dan dikendalikan dengan baik, maka akan bisa mengurangi atau mencegah
aktivitas mikroba akibat pembusuk pada bahan pangan agroindustri. Dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman semua. Dan bila ada kritik dan saran bisa komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.